Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Jumpa kembali dengan Pak Andi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi dengan tema Jujur itu Hebat. Oke anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dari hasil pembelajaran pendidikan anti korupsi, Bapak harapkan kalian dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap disiplin, bertanggung jawab, dan bersikap jujur. Baiklah, anak-anak hebat. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Mari angkat tangan kita bersama. Rabbi zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahma, dan berikanlah kami kemudahan untuk memahaminya. Amin. Baik, anak-anak hebat yang Bapak banggakan, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Korupsi adalah sebuah tindakan di mana seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan demikian, korupsi juga bisa dikatakan mencuri ya anak-anak. Mengapa demikian? Karena mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Mengapa demikian? Lalu, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi dan orang-orang dewasa? Bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak sekolah juga bisa korupsi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Cik, sebelum pulang kita bayar SPP dulu yuk. Yuk. Nak Isam, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi uang SPP-nya masih sisa. Dikembalikan lagi ya ke orang tua. Uangnya kembali banyak, Ci. Bisa buat main PS. Hush, gak boleh gitu. Kan kata Ibu TU tadi dikembalikan ke orang tua. Ah, gak apa-apa. Kan orang tua gak tahu. Aduh, sakit. Gak boleh kayak gitu. Kalau kamu ngambil hak orang lain, berarti kamu udah korupsi. Hah? Korupsi kan ngambil uang negara banyak juta, menyengsarakan rakyat miskin. Nakal banget deh pokoknya. Kalau aku kan cuma ambil dikit uangnya orang tua. Sama aja, kalau ambilnya uang orang tua, namanya koruptor cilik. Kalau dari kecil aja udah korupsi uang orang tuanya sendiri, bisa-bisa besok besar jadi koruptor gede yang di penjara. Ih, nggak mau. Ya udah, uangnya aku kembalikan ke ibu. Gitu dong. Assalamualaikum, Isam pulang. Ibu, sekolah lagi dapat bantuan dari pemerintah, jadi uang SPP-nya masih sisa. Ini Isam balikin ke ibu. Wah, anak ibu jujur sekali, pintar. Nih, ibu kasih sebagian buat Isam, karena udah jujur. Wah, makasih. Ci, kita bisa main PS. Nih, Cici mau ikut juga. Anak-anakku sekalian, berdasarkan video yang telah kalian saksikan tadi, maka dapat diketahui bahwa korupsi juga dapat terjadi pada anak-anak ya, bukan hanya orang dewasa saja. Maka dari itu, mengetahui apa itu perilaku korupsi adalah hal yang sangat penting dan harus kita hindari dari sejak dini agar tidak menjadi kebiasaan di kemudian hari. Anak-anak hebat yang Bapak banggakan, selain korupsi dalam bentuk uang di kehidupan sehari-hari, ada bentuk korupsi jenis yang lain,
yang barangkali tanpa sadar kita lakukan di lingkungan sehari-hari. Nah, anak sekalian, selain korupsi dalam bentuk uang, masih ada banyak lagi korupsi yang lain, baik itu di lingkungan keluarga, tempat anak-anak bermain, bahkan di sekolah. Kurangnya pengetahuan kita tentang korupsi dapat membuat kita tanpa sengaja berbuat korupsi. Dan akhirnya menjadi kebiasaan yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak, mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah, Red. masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu bener. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah, parah. Mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih, nggak boleh. Yah, Baim mau nyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil. Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya itu resiko kamu Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hahaha, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh. Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Baim, nih lihat punya aku. Wah, Ready? Serius nih? Iya, nggak masalah Im. Abis aku kasihan lihat kamu bingung ngerjain ulangannya. Terima kasih ya, Red. Aku lihat ya. Kalian sedang apa? Ini Pak. Kalian menyontek. Sini, kertasnya saya ambil. Ya Pak, terus kami ulangannya gimana Pak? Kalian tidak ulangan. Nilai kamu 0. Kalian saya hukum berdiri di depan kelas sampai ulangan selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Pelajaran apa yang bisa diambil dari video barusan? Bagaimana anak-anak sekalian?
Pelajaran apa yang dapat kalian ambil setelah menyaksikan video barusan? Ternyata mencontek saat mengerjakan ulangan juga masuk kategori korupsi ya. Kenapa demikian? Karena mencontek adalah perilaku yang tidak jujur. Itu sama saja dengan korupsi, dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh guru untuk bersikap jujur saat ulangan. Anak-anakku sekalian, perilaku yang datang sering terlambat ke sekolah itu juga termasuk kategori korupsi ya. Kenapa? Karena dia termasuk tidak disiplin, terutama dalam disiplin waktu. Tidak disiplin waktu merupakan salah satu bentuk sikap korupsi yang paling sederhana dan sering disepelekan. Kalian tidak mau dong menjadi seorang koruptor? Saatnya kalian tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Kenapa? Karena hal yang kalian anggap kecil itu akan menjadi bibit korupsi kelak ketika kalian dewasa. Seperti ini ilustrasinya. Sebuah bibit yang kecil kemudian akan menumbuhkan dahan, cabang, ranting, bunga, bahkan buah, menjadikan pohon tersebut menjadi besar. Kemudian dia akan menebarkan bibit-bibit lain. Bibit-bibit itu adalah ketidakjujuran, yang jika akan dibiarkan, ia akan semakin banyak menumbuhkan hal-hal yang tidak baik. Bibit dari ketidakjujuran itu kemudian menumbuhkan tunas-tunas sifat buruk yang lain, yaitu selalu tidak puas dan kurang, serakah, nafsu untuk memiliki hak orang lain, lari dari tanggung jawab, sikap ingin melanggar aturan, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Sifat buruk itu semua adalah mental busuk yang biasanya dimiliki oleh seorang koruptor. Anak-anak hebat yang Pak Andi banggakan. Belajar dari ilustrasi tersebut, mari latih diri kita untuk bermental anti korupsi sejak dini. Sejak kalian sekolah, sejak kalian masih di bangku belajar, dan saat ini juga. Terima kasih anak-anak hebat sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita berharap negeri Indonesia ini bebas dari para koruptor. Mari persiapkan